Kita belajar A, B, C, D. Bisa dimulai ya? Bisa. A, B, C, D. A, B, C, D. Sebenarnya. Sebenarnya. Maju. 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 Mundur. Mundur. Kiri. Kiri. Oke, tepuk tangan. Konsentrasi sekali kalian. Sekarang A, B, C, D. A, B, C, D. Sebaliknya. Sebaliknya. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Ya, kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Oke, tepuk tangan. Kalian konsentrasi sekali. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu nggak berpikir komputasional itu apa? Kalian tiap hari kalau disuruh berpikir secara, kalian kan punya handphone. Kira-kira lebih mahir kalian atau ibu kalian dalam bermain handphone? Kalian dong, ibu kalian karena orang lama dia belum begitu canggih, kalian lebih canggih. Sama aja, kalian dengan bu guru juga lebih canggih kalian. Kenapa? Contoh, kalian main game, kalian bisa main game FF, game Mobile Legends. Bu guru nggak bisa. Bu guru nggak bisa. Bu guru bisanya hanya puzzle, hanya game-game yang sederhana.
di dalam sini ada belalang, ada ikan, ada harimau, ada udang. Yang diambil hewan laut yang mana berarti? Ada belalang, ada ikan, ada harimau, ada udang. Ikan tok, udang. Apakah belalang sama harimau dimasukkan? Itu dibuang. Itu namanya abstraksi. Mengambil hal penting saja. Saya nggak penting dibuang. Contoh lain lagi, kalian menyiapkan buku tadi pagi nggak? Ya, buku hari ini kita pelajarannya apa? Contoh hari ini kita pelajarannya coding, matematika, sama bahasa Indonesia. Yang bukan pelajaran itu berarti kalian singkirkan atau kalian buang. Yang dimasukkan ke dalam tas hanya coding, matematika, sama bahasa Indonesia. Itu namanya abstraksi, mengambil hal yang penting. Jelas? Algoritma, membuat urutan langkah. Contoh, saya mau ke tempatnya Zalfa. Ya, saya harus jalan ke depan, terus ke kanan, terus jalan lagi menuju ke Zalfa. Nggak mungkin saya mau ke Zalfa dari sini, saya belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini, muter, akhirnya balik ke sini. Itu bukan algoritma. Algoritma itu urut-urutan. Contoh kita ambil di depan ini ada apa ini? Kipas angin, ya. Saya mau Zahra tunjukkan caranya menyalakan kipas ini. Bagaimana? Dicolokkan dulu, habis itu dipilih nomornya, baru kita merasakan. Coba dipraktekkan. Karena kita gerah ya hari ini ya. Dicolokkan dulu. Ya. Oke, karena sudah tersambung angkanya, kamu mau yang dingin apa yang biasa? Yang sederhana aja ya. Ini cara atau urutan dalam menyalakan kipas. Di HP kalian, di komputer itu juga begitu. Berarti ada urut-urutannya. Nek awake dhewe enggak mengurutkan, dia enggak akan membuat program. Ini siapa yang mau bikin game? Wah, aku senang game, aku pengen gawe game. Nanti bisa dijual. Bisa. Nah, caranya gimana ini? Kamu harus dekomposisi, kamu harus membuat polanya bagaimana, abstraksinya sama algoritma. 4 hal ini dihafalkan. Nanti kalau kalian sudah memahaminya, kalian akan tahu. Oh, ternyata seperti ini aturan mainnya. Jelas? Oke, sekarang contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tadi sudah saya jelaskan, ini contohnya. Dibaca Aurel. Satu, menyusun. Ya. Siapa kalau mau makan, mau bawa nasi, tidak disusun, langsung kalau sekolahan acak-acakan. Kalian mau makan? Pasti ditata, disusun. Ini nasinya sebelah sini, ini lauknya, ini sayurnya, ini buahnya. Ya nggak? Supaya ketika kamu membuka, wow, tergoda untuk memakannya. Itu namanya menyusun bekal sekolah. Itu aplikasinya. Berarti kalau menyusun bekal sekolah, itu berarti seperti apa? Seperti dekomposisi, pola, atau apa yang tadi? Algoritma atau abstraksi. Menyusun bekal sekolah. Bisa dekomposisi, bisa algoritma.
Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital. Oke. Selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Dari video di atas tadi, menurut kalian berpikir komputasional sudah pernah kalian lakukan belum? Contohnya tadi gosok gigi. Mau gosok gigi aja, kalian ambil sikat gigi, taruh pasta giginya, terus gosok. Gosoknya pun juga nggak asal gosok, depan diputar-putar, sini, bawah, atas, ya kan? Belum lagi menyiapkan buku, itu juga kita masuk ke berpikir komputasional. Jadi, yang sudah kalian lakukan sehari-hari itu namanya berpikir komputasional atau pola pikir kita seperti komputer tadi ya. Nah, tapi tidak hanya itu saja, seperti video tadi, ada yang lebih kompleks lagi, yang lebih besar lagi. Contoh, kalian nanti cita-citanya mau jadi apa sih? Itu harus berpikir komputasional. Ada yang ingin jadi penyanyi, ada yang ingin jadi selebritis, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi dokter dan sebagainya, polisi, polwan dan sebagainya. Itu masuk ke dalam komputasional. Atau kalian pengen biar caranya biar saya uangnya bisa banyak, saya dapat uang banyak, saya harus ngatur pengeluaran. Itu juga berpikir komputasional yang lebih kompleks lagi. Nah, terus sebentar. Setelah itu, dari pelajaran tadi, saya punya LKPP yang perlu kalian kerjakan. Yang mana ini per kelompok 1. Tuh, kelompok sini. Dapat ada 4 cara. Nah, yang perlu kalian lakukan yang mana dulu? Kalian pilih dari 4 LKPD yang saya berikan ke kalian itu, yang perlu kalian selesaikan yang mana dulu? Contoh, kalau kalian yang lebih mudah adalah ini. Kalian disuruh membangun jalan menuju ke sekolah. Berarti yang di bawah ini harus digunting. Tadi sudah saya suruh menyiapkan gunting kan kalian? Nah, siapkan gunting. Habis itu tempelkan ke sini. Nanti untuk solasi atau lemnya ada dari saya, nanti bisa minta ke guru ya. Ditaruh ini, arahnya menuju ke sekolah yang mana? Yuk, sekarang dikerjakan. Setelah ini kalian mau mengerjakan yang mana? Yang ini. Contoh, kalau kalian mau mengerjakan yang ini, cara mengerjakannya dipahami, dilihat dulu. Aurel sama Olive dilihat dulu. Contoh ya, ini ada angka 12, petunjuknya penjumlahan. Kerjakanlah operasi hitung penjumlahan di bawah ini dengan benar. Contoh, ini biasanya matematika. Kalau ini tadi
tembok sana. Biar besok teman kalian kalau ingat, oh aku kemarin belajarnya ini. Oke, sambil menunggu, siapa yang mau presentasi dulu kelompok mana? Kelompok 3, boleh. Ya, maju semuanya, maju ini ke bawah. Kalian mau presentasi yang mana dulu? Nanti ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum. Kalian jawab. Ya, berdiri dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami. hasil kerja kami. Ya, siapa dulu yang mau menjelaskan? Ica dulu atau Zalfa dulu? Ditunjukkan ke sini? Ada mobil. Ya, Mobil mau mengantar anak-anak ke sekolah. ya. Jadinya lewat ini. Oke. Terus belok Oke. ke sekolah. Yang lainnya, apakah jalan kalian sama? Tidak. Tapi benar nggak jawabannya kelompok 3? Benar. Oke, lanjut siapa yang mau presentasi lagi? Zalfa, oke. Ini ada penjumlahan. Ya. Penjumlahan ini kita bisa menghitung dari warna baju warna baju ini kayak misalnya Kita jumlahkan. Oke. Biru ditambah kuning ditambah hijau. Birunya 2 ditambah kuningnya 4 tambah hijaunya birunya 1 ditambah 4 5 ditambah 2 7. Iya, betul. Terus dan lain sebagainya ya, itu ya. Sudah betul semua. Oke. Siapa lagi yang mau presentasi? ini ada mobil Ya. berangkat kerja ke sini Ya. ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Oke. Satu kali lagi yang belum? Iya. Ini ada Seekor kelinci yang ingin mengambil wortel dan ini Dia berjalannya dia berjalan ke kanan berapa langkah? tiga langkah Iya. dan ke bawah 3 langkah Terus dan ke kanan 1 langkah. Coba. Tadi ini ya, 3 langkah ke kanan ya. 1 2 3. Yang lainnya tolong diperhatikan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Ini ada teman kelompok 3 mau presentasi. Nanti kalian juga begini. Kelincinya ini 3 langkah ke kanan. 1 2 3. Benar. Terus dia lagi 3 langkah ke bawah. 1 2 3. Benar. Terus 1 ke kanan. 1 ke kanan tok. Apakah sudah selesai wortelnya? Sudah dimakan wortelnya ini? Ini sudah dimakan wortelnya? Padahal kan tadi dari sini 1 2 3 ke kanan. Terus 3 langkah ke bawah. 1 2 3. Terus 1 langkah ke kanan lagi. Apakah sudah sampai ke wortel? Harusnya ini berapa? 2. Tidak apa-apa. Hari ini kita belajar seperti ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Sudah bisa memahami? Ayo,
Kita beri tepuk salut kepada 3 kelompok ini. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Terima kasih. Silahkan duduk. Lanjut kelompok berapa? Yuk, maju ke depan. Itu masih ada satu lagi yang belum dibawa. Assalamualaikum, jangan lupa
Bentar. Taruh sini. Nggak kelihatan teman-teman. Kembali lagi di sini aja ya, biar kelihatan semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke